Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah jendela kamar yang biasanya hangat, namun kini terasa begitu dingin. Maya, seorang wanita dengan rambut hitam bergelombang panjang dan bekas luka kecil di alis kirinya, menatap cangkir kopinya yang sudah mendingin. Di seberang meja, Aris, suaminya yang memiliki rahang tegas dan potongan rambut fade pendek, sibuk dengan ponselnya tanpa sepatah kata pun. Keheningan ini bukan lagi keheningan yang nyaman, melainkan sunyi yang mencekam. Hubungan mereka yang dulu penuh tawa, kini hanya menyisakan suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen. Maya merasa seolah-olah dia sedang tinggal bersama orang asing di rumah yang mereka bangun bersama selama 7 tahun. Maya mencoba mengingat kapan tepatnya semua ini dimulai, kapan kehangatan itu menguap. Aris masih di sana, secara fisik duduk di depannya dengan cincin kawin yang masih melingkar di jarinya. Tapi jiwanya seolah berada di tempat lain. Tatapan Aris selalu menghindari mata Maya, seolah ada rahasia besar yang dia sembunyikan di balik layar ponselnya yang menyala. Maya merasakan kekosongan yang semakin lebar setiap harinya. Sebuah jurang yang tak terlihat namun sangat nyata. Dia merindukan Aris yang dulu, yang selalu mencium keningnya sebelum berangkat kerja. Kini, yang tersisa hanyalah aroma parfum asing yang sesekali tercium dari kemeja Aris saat dia pulang larut malam. Ingatan Maya melayang ke masa lalu, ke sebuah taman di mana mereka pertama kali berjanji untuk setia. Saat itu, Aris berjanji bahwa Maya adalah satu-satunya pelabuhan terakhir dalam hidupnya. Mereka merencanakan masa depan, tentang anak-anak yang akan berlarian di halaman dan masa tua yang damai. Namun sekarang, bayangan masa depan itu terasa seperti fata morgana yang perlahan menghilang. Maya bertanya-tanya, apakah cinta saja cukup untuk menahan badai yang mulai mendekat? Dia ingin bertanya, ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan oleh rasa takut akan jawaban yang mungkin akan menghancurkan hatinya. Malam itu, makan malam berlangsung dalam kebisuan yang menyiksa. Maya memasak makanan kesukaan Aris, berharap aroma masakan itu bisa mencairkan suasana yang membeku. Namun, Aris hanya makan beberapa suap sebelum akhirnya berpamitan untuk menyelesaikan pekerjaan di ruang kerjanya. Maya hanya bisa menatap punggung suaminya yang menjauh, merasakan nyeri yang tak kunjung reda di dadanya. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Intuisi seorang istri jarang sekali meleset. Dia merasa seperti sedang berjalan di atas lapisan es tipis yang bisa pecah kapan saja, menenggelamkannya dalam dingin yang tak berujung. Pemicu konflik itu datang dalam bentuk yang sangat sederhana. Sebuah notifikasi pesan di tengah malam. Aris sudah terlelap di sampingnya, namun ponselnya yang tertinggal di meja nakas terus bergetar. Maya ragu, hatinya berperang antara rasa hormat pada privasi dan rasa ingin tahu yang membakar. Akhirnya, dengan tangan gemetar, dia meraih ponsel itu. Layarnya menyala, menampilkan nama yang tidak dia kenali dengan pesan yang sangat mesra. Dunia seolah berhenti berputar saat Maya membaca baris demi baris kata yang merobek jiwanya. Ternyata, keterlambatan Aris pulang selama ini bukan karena lembur di kantor. Pesan-pesan itu adalah bukti nyata dari pengkhianatan yang sistematis. Aris telah membagi cintanya, membagi waktunya, dan membagi rahasia dengan orang lain. Maya merasa mual, kepalanya berdenyut kencang saat menyadari bahwa setiap senyum Aris beberapa bulan terakhir adalah kebohongan. Dia melihat foto-foto yang dikirimkan, tempat-tempat yang mereka kunjungi, dan kata-kata manis yang seharusnya hanya milik Maya. Air mata mulai membasahi pipinya, bukan air mata kemarahan, melainkan air mata kehilangan yang mendalam. Kepercayaan yang dia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan detik. Keesokan harinya, Maya memutuskan untuk menghadapi Aris. Dia menunggu di ruang tamu dengan ponsel Aris di atas meja. Jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Saat Aris keluar dari kamar dengan santai, dia terhenti melihat ekspresi wajah Maya. Maya tidak berteriak, dia hanya bertanya dengan suara yang sangat tenang namun tajam. Siapa dia? Aris mencoba berkilah, mencari alasan-alasan klise yang sering didengar di film-film drama. Dia mencoba tertawa kecil, menganggap Maya hanya sedang sensitif, namun matanya menunjukkan ketakutan yang luar biasa.
Kebohongan Aris terus mengalir. Satu kebohongan ditutupi oleh kebohongan lainnya. Dia mengatakan itu hanya teman kantor, hanya sekadar candaan yang tidak berarti. Namun, Maya sudah tidak bisa lagi dibodohi. Setiap kata yang keluar dari mulut Aris terasa seperti pisau yang makin dalam menghujam lukanya. Maya menyadari bahwa yang paling menyakitkan bukanlah pengkhianatannya, melainkan fakta bahwa Aris masih mencoba membohonginya meskipun bukti sudah ada di depan mata. Kepercayaan itu tidak hanya retak, ia telah hancur menjadi debu yang tak mungkin disatukan kembali. Klimaks dari drama ini terjadi ketika Maya mengeluarkan sebuah amplop berisi foto-foto yang dia dapatkan dari seorang detektif swasta yang dia sewa seminggu sebelumnya. Dia sudah tahu semuanya sebelum dia bertanya. Dia hanya ingin memberi Aris kesempatan untuk jujur, namun Aris gagal. Saat foto-foto itu berserakan di atas meja, Aris terdiam 1000 bahasa. Wajahnya pucat pasi, rahangnya yang tegas kini tampak gemetar. Tidak ada lagi ruang untuk mengelak. Kebenaran yang pahit kini terpampang nyata di antara mereka, menghancurkan sisa-sisa harga diri yang Aris miliki. Hujan deras mulai mengguyur di luar. Seolah alam pun ikut merasakan badai yang terjadi di dalam rumah itu. Pertengkaran hebat pun pecah. Suara mereka bersahutan dengan bunyi petir. Maya meluapkan semua rasa sakit, kekecewaan, dan pengorbanan yang dia lakukan selama ini. Dia mengingatkan Aris tentang masa-masa sulit saat mereka tidak punya apa-apa, dan bagaimana dia selalu setia di sampingnya. Aris mulai menangis. Dia berlutut di kaki Maya, memohon ampun, mengatakan bahwa dia melakukan kesalahan besar dan tidak ingin kehilangan Maya. Namun, bagi Maya, kata-kata itu terdengar sangat hampa. Maya mulai mengemasi barang-barangnya ke dalam koper besar. Gerakannya lambat namun pasti. Setiap helai pakaian yang dia masukkan mengingatkannya pada memori tertentu. Namun dia tidak membiarkan emosinya menghentikan langkahnya. Aris terus menghalangi, memegang tangan Maya, memohon agar dia tidak pergi. "Kita bisa memperbaikinya, Maya. Aku akan berubah," isaknya. Tapi Maya hanya menatapnya dengan mata yang kosong. Dia sudah melampaui batas kesabarannya. Rasa sakitnya telah berubah menjadi mati rasa. Sebuah kondisi di mana tidak ada lagi ruang untuk cinta atau benci. Hanya ada keinginan untuk pergi. Detik-detik terakhir di rumah itu terasa sangat lambat. Maya menarik kopernya menuju pintu depan. Aris berdiri di ambang pintu, tampak hancur dan putus asa. Dia menyadari bahwa egonya telah menghancurkan segalanya yang paling berharga dalam hidupnya. Maya berhenti sejenak, menatap rumah yang dulu dia anggap sebagai surga. Dia tidak meninggalkan kunci, dia hanya meninggalkan kenangan. Saat pintu tertutup dengan bunyi berdentum yang keras, Aris jatuh tertuduk di lantai, menyadari bahwa pengampunan yang dia harapkan tidak akan pernah datang. Beberapa minggu berlalu, Maya kini tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Ruangannya sederhana, namun ada ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia mulai menata hidupnya kembali, fokus pada pekerjaannya dan hobinya yang sempat terbengkalai. Meskipun sesekali rasa sedih masih menyergap di malam hari, dia tahu dia telah mengambil keputusan yang benar. Dia belajar untuk mencintai dirinya sendiri lagi, menyembuhkan luka-luka yang ditinggalkan oleh Aris. Dia menyadari bahwa kesepian jauh lebih baik daripada berada dalam hubungan yang penuh dengan keraguan. Sementara itu, kehidupan Aris berantakan. Tanpa Maya, rumah besarnya terasa seperti gua yang hampa. Dia tidak bisa fokus bekerja. Teman-temannya mulai menjauh setelah tahu apa yang dia lakukan. Dia sering menghabiskan malam dengan menatap foto-foto lama mereka, meratapi kebodohannya. Penyesalan datang terlambat, seperti biasanya. Dia mencoba menghubungi Maya berkali-kali, mengirim bunga, mengirim surat permintaan maaf yang panjang, namun tidak ada tanggapan. Dia baru menyadari bahwa kepercayaan bukan seperti barang yang bisa dibeli kembali. Sekali hancur, ia akan hilang selamanya. Bulan kemudian, Aris memberanikan diri untuk menemui Maya di sebuah kafe. Dia hanya ingin satu kesempatan untuk berbicara secara langsung.
Saat Maya datang, Aris terkejut melihat betapa bersinarnya Maya. Dia tampak lebih kuat, lebih cantik, dan lebih mandiri. Aris mulai berbicara. Suaranya gemetar menceritakan betapa dia menyesal dan betapa dia telah berubah. Dia berjanji akan menebus semua kesalahannya seumur hidupnya jika Maya bersedia kembali. Dia menatap Maya dengan harapan yang tersisa di matanya, berharap ada keajaiban yang terjadi. Maya mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong satu kata pun. Setelah Aris selesai, Maya menghela napas panjang. Dia tidak marah, tidak ada kebencian di matanya, hanya ada rasa iba. "Aris," katanya dengan lembut, "aku sudah memaafkanmu sejak lama, tapi memaafkan bukan berarti harus kembali. Aku memaafkanmu agar aku bisa tenang, bukan agar kita bisa bersama lagi." Kata-kata itu seperti hantaman keras bagi Aris. Dia menyadari bahwa pengampunan Maya adalah untuk kesembuhan Maya sendiri, bukan untuk memberinya kesempatan kedua. Maya menjelaskan bahwa kepercayaan itu ibarat sebuah cermin. Jika cermin itu pecah, kau bisa menyatukannya kembali dengan lem yang paling kuat sekalipun, tapi retakannya akan selalu terlihat. Setiap kali dia menatap Aris, dia tidak akan lagi melihat pria yang dia cintai, melainkan pria yang telah mengkhianatinya. Dia tidak ingin hidup dalam kecurigaan selamanya, memeriksa ponsel suaminya setiap malam, atau bertanya-tanya kemana dia pergi. Dia memilih untuk menjaga martabatnya dan memberikan kesempatan bagi dirinya sendiri untuk bahagia dengan orang lain yang bisa menghargainya. Akhirnya, Maya berdiri dan berpamitan. Dia memberikan senyum terakhir yang tulus, sebuah senyum perpisahan. Saat dia berjalan keluar dari kafe menuju sinar matahari yang cerah, dia merasa bebannya benar-benar terangkat. Dia berjalan dengan langkah ringan, tidak lagi menoleh ke belakang. Aris hanya bisa duduk terpaku, memperhatikan punggung wanita yang dulu adalah dunianya, menghilang di tengah keramaian kota. Dia belajar pelajaran paling pahit dalam hidup, bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki, tidak peduli seberapa besar penyesalan yang kita rasakan. Kisah Maya dan Aris mengingatkan kita semua bahwa dalam sebuah hubungan, kepercayaan adalah segalanya. Jangan pernah menguji kesabaran seseorang yang sangat mencintaimu, karena setiap orang memiliki batas. Penyesalan yang datang terlambat hanya akan menjadi beban sejarah yang harus kau tanggung sendiri. Hargailah pasanganmu selagi dia masih ada di sisimu, selagi matanya masih memancarkan binar cinta untukmu. Karena sekali binar itu padam, tidak ada lilin atau lampu manapun yang bisa menyalakannya kembali dengan cara yang sama. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan refleksi bagi kita semua untuk lebih menghargai kejujuran dan kesetiaan dalam hubungan. Jika Anda menyukai konten storytelling seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar Anda di bawah tentang pesan moral apa yang Anda dapatkan. Bagikan video ini kepada orang-orang tersayang sebagai pengingat. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh makna selanjutnya. Saya pamit, tetaplah menjadi pribadi yang jujur dan setia.